Selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian visi misi calon. Baik, dalam penyampaian visi misi calon, masing-masing calon diberi waktu 3 menit maksimal untuk penyampaian visi misinya. Kemudian setiap calon menyampaikan visi misi, kemudian langsung dilanjutkan dengan pertanyaan, 2 pertanyaan dari audiens. Jadi langsung saja penyampaian visi misi yang pertama dari Dusun 4 nomor urut 3 kepada Ferry, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, saya ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ferry dari keterwakilan Dusun 4, RT-nya Bapak Hendi, RT 003 RW 007. Yang saya hormati Bapak Ketua Desa Duku, Bapak Bisri, dan yang saya hormati Bapak keterwakilan dari Kacamata, dan yang saya hormati Bapak Babinda dan Bapak Babin Kandimas, dan yang saya hormati seluruh RT, RW, dan masyarakat yang hadir, dan yang saya muliakan yaitu para tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Visi saya itu membangun dan mewujudkan desa itu menjadi lebih maju dalam segi ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan visi saya yaitu pengawasan terhadap kinerja kepemerintahan desa, dan yang kedua yaitu mementingkan kepentingan umum, dan yang ketiga merangkap aspirasi masyarakat dan menampung dari keinginan masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintahan desa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin dipertanyakan audiens? Silakan untuk 2 penanya. Silakan. Diam. Selanjutnya, perwakilan dari Dusun 4 nomor urut 2 kepada Bapak Mulyadi, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi asma'in. Yang kami hormati panitia pemilihan anggota BPD, yang kami hormati anggota BPD periode yang lalu, yang kami hormati Bapak Kumu Desa Dukuh, yang kami hormati dari pihak keamanan, baik itu dari TNI maupun dari kepolisian, yang kami hormati perwakilan dari kecamatan, dan juga kami kepada para hadirin, para pemilih yang kami banggakan, kemudian kami hormati rekan-rekan calon anggota BPD. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pemilihan anggota BPD untuk periode 2023-2028. Bahwasanya langsung tanya, bahwasanya kondisi saat ini ya Desa Dukuh tidak terlepas dari era globalisasi, yang mana era globalisasi tersebut yang sangat mengkhawatirkan bagi kita adalah hal yang negatif. Salah satu contoh misalkan peredaran obat-obat terlarang, Bapak Ibu, ya itu sangat mencemaskan bagi kita sebagai orang tua yang berada di wilayah Desa Dukuh. Kemudian yang kedua yang tidak kalah mencemaskan juga adalah saat sekarang Bapak Ibu, yaitu anak-anak lebih suka terhadap main HP. Itu anak yang masih kecil Bu, bukan yang 10 tahun atau yang ke atas, 5 tahun ke bawah itu sudah sangat pandai dan lihai main HP. Itu banggu. Apa ini tidak mencemaskan bagi orang-orang tua kita? Ya, nah dari permasalahan tadi, ya permasalahan arus pengaruh negatif dari era globalisasi tadi, tentu harus ada penanganan yang minimal siasat lah dari para pemangku kepentingan. Ya, dalam hal ini BPD itu sangat strategis untuk mengambil peran. Ya, sehingga ke depan BPD yang tentu baik akan bisa bersinergi dengan terutama Bapak Kepala Desa, ya, kemudian lembaga-lembaga yang ada di Desa Dukuh, ya, bisa bersinergi. Kenapa? Hal yang tadi kami sampaikan tadi, ya, akibat dari era globalisasi tadi, kita tidak mungkin Bu Bapak bisa bekerja sendirian. Misalkan ulamanya saja, atau lembaga pendidikan saja tidak mungkin, atau PLN desanya saja tidak mungkin, melainkan seluruh komponen yang ada di Desa Dukuh harus bersatu padu menghadapi, memberikan kontribusi solusi bagaimana mengatasi nasib generasi anak-anak kita ke depan. Ya, itu. Nah, masuk ke isi remisinya. Bapak, mohon maaf. Ya. Tadi kan waktunya diberikan 3 menit ya. Sedikit lagi ya. Visinya adalah integritas, profesional dan berwibawa. Integritas itu dengan kinerja yang baik, waktu, kemudian profesional dilakukan dengan memahami tugas dan sebagainya, bekerja dengan motivasi tinggi. Kemudian berwibawa adalah bersih dari praktek suap menyuap. Ini yang paling penting, ya, karena praktek suap menyuap ini akan mempengaruhi kinerja BPD yang akan datang. Ya, tidak mungkin kita telah menerima sedikit apapun saja dari yang berkepentingan, itu akan menjadi momok ke depan untuk menentukan kemandirian lembaga BPD. Ya, kemudian adalah moto yaitu bersinergi untuk membangun negeri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk 2 penanya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Duku serta perangkatnya, Bapak Camat, perwakilan serta semua hadirin yang pada hari ini akan memilih calon BPD Desa Duku. Kepada para calon BPD Desa Duku, saya ingin bertanya perwakilan dari RT Desa Duku 0105, yaitu tentang yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah dasar apa Anda ingin mencalonkan BPD yang pertama ya? Yang kedua, Satu deh. Dari anu sih. Dari sisi Bisa terlalu takut. Ya, langsung dijawabnya karena ya, kita berpacu dengan waktu ya. bukan yang itu kalau anu kalau yang Ya, silakan. ini yang saya ingin tanyakan yang penting bagi seluruh pemilih adalah bagaimana nanti hubungan Anda kepada aparatur desa, apakah dekat atau terlalu dekat atau jauh jika Anda terpilih menjadi calon BPD. Terima kasih. Ya, langsung dijawab ya. Kita satu aja. Iya, langsung dijawab ya, bahwasanya bersinergi itu kalau bahasa sederhananya sih bekerja samanya. Yang namanya bekerja sama itu bukan berarti kita yuk kerja bareng-bareng ya dalam hal misalnya kejelekan apa, nggak seperti itu ya. Bersinergi itu bekerja sesuai fungsi masing-masing ya. BPD tentu berbeda dengan kepala desa ya, pemerintah desa, dengan MUI, dengan lembaga-lembaga lain. Nah, ke depan kalau misalkan saya terpilih menjadi anggota BPD itu bisa memupuk hal-hal kebersamaan tadi untuk bekerja sama ya. Kita tentu harus mampu ya menjadi perekat, menjadi pemupuk antar tadi lembaga-lembaga yang saya sebutkan. Itu saja ya. Mas Eva. Terima kasih diucapkan. Selanjutnya dari nomor urut 1 kepada Ferry Ramadan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Bu Desa Duku beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan BPD beserta jajarannya, juga yang terhormat para peserta musyawarah desa yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan, kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Ferry Ramadan, putra dari Bapak Akyani dan Ibunda tercinta Ibu Anissa, perwakilan dari Dusun 4, dari RT 0207, dari RT Bapak Ilmajid. Saya sampaikan visi saya yaitu mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penggali, penampung, pengelola dan penyalur aspirasi masyarakat, serta sebagai mitra kerja desa dalam merancang dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Dan untuk menjalankan visi saya tentunya memerlukan beberapa misi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang BPD sebagaimana mestinya. Menggali, menampung, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa tanpa memandang golongan dan kelompok tertentu. Memberikan ruang yang transparan atas jalannya pemerintahan desa terhadap masyarakat luas. Dan yang terakhir, sebagai badan pengawas yang mampu bersikap kritis dan tetap idealis terhadap pemerintah desa. Sekian penyampaian visi misi saya. Terima kasih. Silakan untuk dua penanya. Terima kasih. Sedang tidak ada. Selanjutnya dari keterwakilan perempuan nomor urut 2 yaitu Erna Rosana SPD. Dikarenakan Mbak Erna Rosana baru saja pulang dari rumah sakit dan keadaannya kurang memungkinkan untuk menyampaikan visi misinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosana. Di sini saya menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya itu mewujudkan pelayanan yang baik sebagai Komisi Kebangsaan sendiri ada mampu dan sebagai Pak Destinasi Jenderal. Dan misi saya itu melibatkan peran BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian meningkatkan kerjasama yang baik. Terima kasih sebelumnya. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya dari keterwakilan perempuan nomor urut 1 kepada Ibu Saria dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Shalawat serta salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan hingga kita bisa bersama di sini. Kedua kalinya marilah kita panjatkan dan puji kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya yang saya hormati Bapakku dan beserta jajarannya dan teman-teman yang seperjuangan, tetap semangat. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, bapak DPT ya, DPT yang berkumpul pada siang hari ini yang sedikit mendung. Ya, untuk bersingkat waktu saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Walaupun sudah terwakilkan oleh Ibu Erna, saya mengulangi lagi. Saya visi dan misi saya adalah mewujudkan mewujudkan penyaluran aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa dan menjadi mitra yang baik untuk pemerintahan desa. Ya, kurang lebihnya seperti itulah.
Maka kalau ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perwakilan dari Dusun 3. Dari calon nomor urut 3 yaitu Syahrul Abdul Aziz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang datang saat ini, dan tidak lupa pada Bapak Ahmad yang ada di sini. Salam hormat kami. Saya Syahrul Abdul Aziz dari Dusun 3 ingin menyampaikan visi misi sebagai calon anggota PPD Desa Duku periode tahun 2003 sampai tahun 2028. Visi saya mewujudkan Desa Duku menjadi lebih baik dari sebelumnya dari segi ekonomi dan lain-lainnya, seperti kinerja masyarakat menjadi lebih baik. Dan visi saya meningkatkan PDP kepada masyarakat yang sebagai mitra masyarakat dan mitra pemerintah, meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kearifan lokal dan potensi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk audiens silakan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan kalau mau yang mau tanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu calon itu untuk dua penanya, walaupun yang tadinya sudah nanya ke calon pertama itu bisa menanyakan lagi ke calon berikutnya, asal jangan dua pertanyaan untuk satu calon. Itu jadi satu calon dua penanya gitu. Apa interest apa sih? Selanjutnya nomor urut 2 Bapak Nur Taji Sohibul Taji SAP, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat hidayah. Salawat dan salam, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang terhormat Kepala Desa Duku Bapak Muhammad Bisri Esos beserta perangkat desa. Yang terhormat Bapak RT dan RW Desa Duku dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian belum mengenal saya, maka dari itu perkenalkan, nama saya Nur Taji Sohibul Taji, putra dari almarhum Yai Rakis Nur Salim, alamat Dusun 3 RT 01 RW 06 Blok Koncok. Visi saya mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merancang, mengawasi peraturan tatanan desa menuju masyarakat Desa Duku yang mandiri, makmur dan sejahtera. Visi saya menampung aspirasi semua organisasi yang ada di Desa Duku, baik secara langsung ataupun
melalui media sosial. 2. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sejalan dengan visi misi pemerintah. 3. Berusaha supaya mungkin mengembangkan amanah yang telah dipercayakan. 4. Menjadikan PPD sebagai aspek yang menjadi contoh teladan di tengah masyarakat. Kalau ada yang bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi salah satu visi organisasi kalian menyalurkan aspirasi masyarakat. Iya. Jadi misalnya anak unek-uneknya masyarakat tuh, kandur kan siap ya? Iya, siap. Lah saya kandur apa dulu kan tempuh untuk menyalurkan aspirasi masyarakat lah kayak kandur kan tempuh apa? Ditempuh loh. Yang ditempuh. Iya. Jangan Ya, misalkan ulang. Iya. Jadi salah satu visi organisasi itu menyalurkan aspirasi masyarakat. Intinya sih ada unek-unek masyarakat itu disampaikan di pemerintah. Lo langkah organisasi itu untuk menyalurkan unek-unek masyarakat itu pribadi. Langkah organisasi lo. Iya langkah. Jalannya musyawarahkan dulu dalam anggota yang lain atau ke kepala desa. Kalau sudah ada yang mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Najmuddin Fani SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guruku, Bapak Muhammad Bisri Esos. Yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Duku. Yang saya hormati pendamping Desa Duku, dalam hal ini Bapak Samsu. Yang saya hormati Bapak Camat Kaprakat atau dalam hal ini yang diwakili, yang wakilinya. Pada yang saya hormati pengurus BPD Dimisioner yang periode 2016-2022, yang saya hormati panitia beserta jajarannya, yang saya hormati para bapak dan ibu DPT pengisian anggota BPD periode 2022-2028, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan calon pengisian keanggotaan DPD periode 2022-2023. Sholawat dan salam pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara musyawarah desa untuk mengisi pengisian BPD periode 2023-2028. Sholawat serta salam tidak lupa kita sudah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, pemimpin kita yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti ini. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Ya, karena kita berpacu dengan waktu pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Najmuddin Fani, perwakilan dari RT 01 RW 06 Dusun 3. Dalam ini saya mencalonkan diri dalam pengisian DPD periode 2022
2002-2028 saya mempunyai visi. Setelah saya mempelajari Permendagri nomor 110 tahun 2016 sesuai tupoksinya, maka saya menyampaikan visi yaitu mewujudkan lembaga BPD yang aspiratif dan transparan dalam mendorong terwujudnya masyarakat desa yang religius, berbudaya, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi, yang namanya visi adalah tujuan atau cita-cita. Kalau cita-cita atau tujuan itu perlu usaha, maka saya menyampaikan beberapa visi. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efektivitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah desa. Yang kedua, mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, menyusun perdes bersama pemerintah desa yang mendukung terwujudnya masyarakat yang berkarakter agamis. Berikutnya, memberdayakan potensi masyarakat desa itu untuk mewujudkan ekonomi yang maju. Berikutnya, menjaga budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, mengadakan program-program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Mungkin itu visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua penanya. Ya. Mohon izin, langsung saja. Iya, kalau Anda terpilih menjadi BPD, anggota BPD, nah apa yang Anda lakukan apabila ada program-program desa? Tentunya Anda tahu ada program desa itu diantaranya harus melalui BPD. Iya. Tapi yang saya ingin tanyakan, kalau ada program-program desa yang tidak atau ada kejanggalan atau tidak beres, nah bagaimana sikap Anda? Itu saja. Siap, terima kasih Pak Prodi atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Ya, tadi ya, saya jika terpilih sebagai anggota BPD sesuai dengan tupoksi BPD pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 bahwa BPD berfungsi mengawasi atau bekerja sama untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan program-program pemerintahan. Misalnya ada permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak RT Prodi, bagaimana sikap atau tindakan Anda? Ya, salah satu misi saya itu mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Nanti jika saya terpilih, saya bersama anggota BPD yang lain memusyawarahkan, nanti akan memberikan masukan apabila pada pemerintahan desa ada beberapa hal program-program yang misalnya menjanggalkan apa, mohon nanti saya minta klarifikasi ke Pak Guru, gitu Pak RT, ya, supaya nanti masyarakat juga tahu oh ya bahwa program pemerintah begini ada transparansi, yang mendorong transparansi. Misalnya, ya setiap tahun kan sudah jelas, setiap nanti juga desa itu pasti setiap tahun akan memantap APBD, itu sudah jelas, berarti pemerintah sudah transparan. Oh ya program misalnya ketika pengerasan sawah sumber daya dari sini sudah ada di RAPBD yang disusun oleh pemerintah desa melalui Musdus dan Musdes setiap tahunnya. Jadi insya Allah jika saya terpilih, saya bersama rekan-rekan BPD yang lain akan mengawasi dan siap menampung aspirasi dari masyarakat, terutama dapil atau keterwakilan wilayahnya. Misalnya saya dari keterwakilan Dusun 3, saya akan berusaha menampung aspirasi atau program-program apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar agar berdampak pada perubahan baik secara sosial maupun ekonomi di lingkungan tersebut. Ya, itu Pak RT. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Arane diroyok nih. Aduh, makanya mau nembak dulu sisa nggih. Iya. Kan mau kan mensejahterakan ekonomi masyarakat. Iya. BPD kan bisa secara langsung. Bisa BPD kan mengontrol, mengawasi. Sedang sumber kanggo mensejahterakan masyarakat anak bundes. Iya.
Bagaimana cara menggolong BUMDes kembali bisa mensejahterakan masyarakat? Siap. Ya, terima kasih kalian. Masalah BUMDes, alhamdulillah kebetulan saya juga mengurusi BUMDes. Alhamdulillah desa itu BUMDesnya itu ya selama saya jadi pengurusan ya sumber dananya ya sejak saya diangkat sampai sekarang ya modalnya cuma nggak berkembang, cuma modal nggak ada tambahan dan kemudian desa. Nanti saya akan berusaha jika terpilih saya berbicara ke pihak pemerintahan untuk memberikan suntikan dana dan nanti dana tersebut bisa digulirkan misalnya untuk pengembangan kelompok-kelompok peternakan budidaya lele atau apa, atau misalnya penguatan ekonomi kewanitasan. Misalnya di desa Duku minggu-minggu kemarin baru saja alhamdulillah mendapat rezeki berdasarkan dengan BLK. Ya mungkin ibu-ibu PKK-nya juga butuh dana, tapi saya akan usulkan juga ke pemerintah desa minta ada alokasi dana untuk BUMDes, nanti dana tersebut akan dikembangkan bisa dipinjamkan ke budidaya lele atau ke kelompok wanita biar apa ibu supaya ekonomi masyarakatnya sejahtera ya. Dia kalau cari ini kan aja tanggung baik ada nikah sedikit data nugget dan produk-olahan sendiri kan ya mungkin itu ya. Ya. Buat paling ya, Selanjutnya perwakilan dari Dusun 2 nomor urut 2 kepada Bapak Lukman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Pak ya? Ketemu maning kalau kita insya Allah masih ingin kabeh. Berarti Bang masih semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bisri selaku Kepala Desa Duku beserta perangkatnya. Yang saya hormati Kapolsek Kapetakan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Kapetakan yang mewakili, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, panitia, rekan-rekan DPD lama yang hadir di sebelah saya. Terima kasih Bapak-bapak para hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam acara Musdes pengisian keanggotaan BPD Desa Duku Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tentunya karena waktu singkat, kula dua misi setitik Pak RT, Pak RW ya. Misi kula visi lan misi dari kita mencapai si maksud dan tujuan. Visi misi saya yaitu pengen menerapkan dasar iman ning setiap individu lembaga BPD. Kan insya Allah artinya begini Pak, ketika lembaga BPD insya Allah membuku pandangan imannya satu pandangan. Bener Pak RT PRW, mudah-mudahan imannya satu pandangan. Artinya begini, yang namanya BPD punya tugas, punya hak, punya kewenangan. Ketika melaksanakan tugas, hak dan kewenangannya itu serta kewajiban BPD, kalau kita punya dasar iman, insya Allah yang orang bener dibenernan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, ketika kita sudah pinter, sih khawatir nang orang bener. Lamun dua iman, insya Allah menawa
pinter menawa bener. Perlu kula ucapaken kalau saya DPD sing lawas pasti akeh kekurangan Pak RT. Kula nyuwun agung pangapunten, jaluk maaf atas segala kekurangannya kita. Karo sampeyan kabeh, kang wis ngupahi kepercayaan karo kita sebatur BPD, beribu-ribu mohon maaf atas segala kekurangan kita BPD. Kita yakin bapak-bapak, ibu-ibu sing hadir ning kene pasti duwe pilihan. Paringi besar harapan saya Pak Bu, pilihan yang dipilih para bapak dan para ibu itu sesuai dengan hati nurani sampeyan kabeh. Yang artinya begini Pak, insya Allah siapapun yang terpilih paringi mudah-mudahan bisa menjadi BPD yang amanah. Mohon kurang lebihnya demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mohon pada takon. Mangga Pak Karyan. Maaf ya rumahnya. Saudara kan sebagai incumbent. Ya incumbent lah. Kang kita kan sudah terdahuluan sudah Anda ketahui. Supaya programnya ke depan lebih baik lagi itu gimana caranya? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Karyan atas pertanyaannya. Saya jawab untuk program ke depan tentunya kita BPD kan sudah ada susunan APBD tahun 2023. Kita BPD punya tugas, punya fungsi, punya hak dan kewajiban. Artinya yang pokok kita lakukan, visi dan misi kita sebagai BPD yang baru tentunya kita terapkan, tapi tidak mengesampingkan tugas pokok, kewajiban, hak BPD pada intinya seperti itu Bapak Karyan. Di mana kita sebagai BPD punya hak, punya kewajiban. Salah satu hak kewajiban BPD, punten Bapak RT RW yang hadir, menyelenggarakan panitia minggu adalah hajatnya BPD. Dan terbentuknya BPD yaitu diselenggarakan oleh dari 3 perangkat desa yang 6-nya dari masyarakat. Ya ini demokrasi, makanya demokrasi. Artinya BPD dibentuk 6 perangkat desa, termasuk masyarakat. BPD juga yang membentuk panitia pemilihan kubu, itu kewajiban BPD, kewenangan BPD. Segala aspirasi masyarakat, segala keluhan kesah masyarakat ditanggung di BPD. Yang namanya pemerintahan, satu pandangan, satu tujuan dalam arti dari rakyat, oleh rakyat, kanggo rakyat. Kang milihku ya rakyat, kang milih BPD ya rakyat, kang usul ya rakyat, kang melaksanakan pemerintahan ya rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari Dusun 2 nomor urut 1 kepada Bapak Raden Imam Priyatno disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Camat atau yang mewakilkan, Bapak Kapolres dan yang mewakilkan, Bapak Kubu beserta perangkatnya, Bapak Babinkan Tipnas dan Babinsa, panitia beserta jajarannya, BPD Komisioner, dan para calon anggota BPD serta DPT yang telah hadir di sini. Mungkin langsung saja karena waktunya dibatasi hanya 3 menit. Jadi saya langsung akan ke visi misi. Tapi sebelum visi misi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Priyatno, putra dari Bapak Raden Andika Mulyan dan Ibu Cucu, keterwakilan dari Dusun 2, RT 0103 atau RT-nya Ibu Sukiro. Jadi ibu katana sedulur sing DPT ya ru sing ora kenal mata bro sih. Untuk visi, jadi visi saya menjadikan lembaga BPD
sebagai lembaga yang profesional, berwibawa, bersih, amanah, dan transparan. Lalu bergandeng tangan bersama pemerintah dan kelembagaan lainnya untuk memajukan desa dukuh yang lebih baik lagi. Nah, itu visi. Lalu kemudian untuk misinya, untuk melaksanakan visi itu, saya ada beberapa fokus. Nah, mungkin kalau untuk visi banyak ya yang harus kerjakan, tapi ini fokus saya yaitu ada sekitar 5. Yang pertama, dari BPD-nya terlebih dahulu. BPD itu harus profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang sudah diatur. Jadi misalkan sudah profesional, insya Allah amanah dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia, SDM. Ini penting, baik untuk BPD itu sendiri, untuk masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan SDM? Maka kita akan bermusyawarah dengan pemerintah untuk memperbanyak pelatihan-pelatihan, baik itu secara skill, wawasan, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan melibatkan dari pihak desa, dari BPD juga, masyarakat, serta tokoh-tokoh yang terutama di sini fokus saya yaitu pada pemuda atau remaja ya. Karena seperti yang disinggung oleh Bapak Mulyadi, untuk sekarang itu pergaulan sudah susah, sudah tidak seperti dulu. Maka kita sebagai BPD dan pemerintah desa wajib atau harus sebagai garda terdepan untuk mengawasi bagaimana lingkungan di desa dukuh ini supaya kondusif untuk para remaja kita. Lalu yang ketiga yaitu penyerapan aspirasi. Nah, ini kan termasuk tugas dan fungsi BPD. Tapi pertanyaannya kan mungkin bagaimana cara menyerap aspirasi dan menyampaikannya. Nah, di sini saya sudah sedikit rangkumkan. Jadi seperti yang sudah karena waktunya habis ya. Sebenarnya sih kalau tahun lalu kalau nggak salah 5 menit ya, ada 3 menit ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum penutupan Pak ya, seperti yang katakan Bapak Lukman, ini adalah pesta demokrasi. Sama saja ini kita belajar demokrasi kecil seperti Karang Taruna, pemilihan BPD, pemilihan UU. Nah, jadi untuk para pemilih semoga bisa memilih dengan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya apapun, sehingga insya Allah yang terpilih pun menjadi amanah. Jangan kalah misalkan hanya karena mungkin ada sesuatu yang dikasih atau apa gitu. Jangan kalah karena itu gitu. Karena itu bisa merusak demokrasi, Pak. Merusak demokrasi kita yang harusnya berpotensi atau mempunyai basic kalah oleh sesuatu yang murah. Ya, mungkin itu. Silakan untuk yang mau bertanya. Puntennya, saudara pernah jadi BPD, terus mengundurkan diri, alasannya apa lah ya. Terus sekarang kan masalah profesionalisme. Kalau Anda sekarang terpilih kembali, terus ada program-program yang berbenturan atau dari KRT yang kan dicontohkan orang apa yang Anda lakukan. Terima kasih. Oke, saya jawab Pak ya. Jadi kembali seperti yang ada di visi misi, kita itu penyerap aspirasi. Tentunya berawal dari aspirasi masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, lalu otomatis kan kita sebagai BPD dan pemerintah menimbang mana yang lebih utama, ya kan? Jadi untuk misalkan yang bentrok gitu ya, bentrok itu gimana Pak Aryan? Kurang jelas nih bentroknya. Kurang cocok. Ya misalkan kurang cocok, otomatis kita pertama dimusyawarahkan terlebih dahulu di BPD mana yang tidak cocok kan.
misalkan ada yang kurang cocok terus disampaikan BPD, lalu BPD juga merasa tidak cocok, maka kita akan musyawarah kembali ke pemerintah untuk memperbaiki, merevisi dari program-program tersebut. Atau bisa juga misalkan ada prioritas pembangunan, prioritas yang tahun lalu terpending kan, itu lebih diutamakan sebenarnya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Tak jauh dari bermusyawarah yang saya akan lakukan. Karena namanya juga Badan Permusyawaratan Desa. Jadi berdasarkan musyawarah, otomatis mufakat kita yang itu yang keputusannya. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, perwakilan dari Dusun 1, nomor urut 1 ya, karena memang hanya 1, kepada Aldi Setiawan dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Kang Gubernur Desa Duku, Bapak Babinsa, Kandikmas, tokoh masyarakat, yang terhormati Kanggo Ketua Panitia Penyelenggara BPD Desa Duku, yang terhormati. Misi-misi kita sih ya pada kata batur-batur ya, kabeh batur-batur ya bagus-bagus misi-misinya. Jadi ya mungkin kita gaya kesamaan atau adalah misi-misi. Misi kita sih ya gampang ya. Kalau ini panggilan. Ayo, dirumuran kan? Mohon maaf ya buat dirumuran sih. Aran kita Pak Aldi Setiawan, anak mantan hakim ini ya. Kari Busbagja. Keterwakilan sing Dusun 1, RT 1, RW 2. Ayo, iya RT 2, RW 1, punten. Iya ya. Ya maklum wong ndau ya, jadi ya ribet mati. Wis langsung misi-misi balik istirahat lah. Misi-misi kita sih ya mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Wis kabeh batur mau ngono. Meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mau pada baik. Meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggara pemerintah desa. Apa dasar sih? Misi kita hari misi ini ya para sesepuh tokoh masyarakat berusaha memperjuangkan peningkatan anggaran. Yang anggaran apa kamu ini kabel lah dari subur mungkin ya boleh subur lah hari tadi sekarang ini kata ya iya siap